Anda di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi untuk kesempatan hari ini hari Rabu 29 Juni 2022. Dan saat ini pendengar merupakan kelanjutan ya dari opini publik Lintas Makassar Pagi tadi dari pukul 7 hingga pukul 8 ya. Di mana tadi kami sudah menampung setiap komentar Anda, masukan Anda terkait topik kita yang sudah dibahas tadi ya, mengenai perlukah rahasia untuk tertibkan kosmetik ilegal. Dan saat ini kita akan coba perbincangkan pendengar di topik kosmetik ilegal marak di pasaran ya. Untuk kita bahas bersama dengan narasumber kita yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan baiklah, saat ini kami sudah bersama dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ya, Kepala BPOM ada Ibu Hardaningsi. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Hardaningsi. Selamat pagi, Mbak. Apa kabar ini Ibu? Baik. Alhamdulillah baik ya. Ya. Nah, ada informasi nih Ibu Hardaningsi terkait Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BPOM ini Makassar khususnya menemukan 32.797 pieces produk kosmetik, obat, pangan, olahan dan juga suplemen kesehatan ilegal. Dan ternyata ini ada sebanyak 3.000 lebih ya Bu kosmetik ilegal yang ada di antaranya ini. Sebenarnya mungkin bisa diinformasikan ini Ibu Hardaningsi, kategori kosmetik ilegal itu seperti apa Ibu? Iya, kosmetik ilegal itu adalah kosmetik yang tidak terdaftar di Badan POM, tidak mempunyai nomor izin Badan POM. Ya. Tidak mempunyai izin dan tidak terdaftar di Badan POM ya. Karena memang kalau kita berbicara dengan tentang kosmetik ini Ibu, banyak sekali konsumen baik itu laki-laki maupun juga perempuan menggunakan kosmetik yang ilegal. Mungkin bisa diinformasikan di awal kebersamaan kita, kosmetik yang aman itu untuk digunakan oleh perempuan ataupun juga pria yang ingin sedang perawatan itu seperti apa Ibu Hardaningsi? Oke, Mbak. Ini ya, sebuah kosmetik itu untuk beredar itu memang harus mendapatkan izin edar dari Badan POM dalam bentuk notifikasi ya, ada nomornya di dalam produk kosmetik. Ada nomornya. Nah, itu salah satu cara sebenarnya untuk memastikan bahwa kosmetik itu aman. Di antaranya sudah terdaftar di Badan POM. Begitu. Nah, memang kosmetik ini kan banyak sekali ya di peredaran itu memang punya kosmetik ya. Dia itu munculnya itu sesuai dengan fashion, sesuai dengan tren. Betul. Jadi memang dalam setiap tahunnya itu pasti akan banyak sekali kosmetik baru yang beredar di pasaran. Nah, kemudian salah satu caranya tadi ya, kita untuk memastikan aman itu sudah terdaftar dan POM. Kemudian hati-hati dalam memilih kosmetik, misalnya dengan perhatikan penandaan atau labelnya, gitu ya. Itu bisa terlihat ya Ibu ya. Kalau kosmetik yang daftar itu kan ada persyaratan labelnya itu kan ada ya, pasti informasinya lengkap di label itu, mulai dari nama produk, komposisi, berat neto, kegunaannya, peringatannya, nomor izin edarnya, tanggal kadaluarsanya, ya pokoknya lengkap lah gitu. Nah, ciri-cirinya kalau kosmetik tidak terdaftar itu biasanya minim labelnya minim banget. Mungkin hanya nama dan tidak ada nomor izin edarnya, pasti komposisinya juga belum tentu ada gitu toh. Nah, makanya itu mesti kita harus berhati-hati. Kemudian kosmetik yang yang suka memanfaatkan memakai bahan yang dilarang itu biasanya kosmetik pemutih sih. Nah, itu juga kita harus hati-hati juga terhadap iklan-iklannya yang berlebihan, yang tidak masuk akal. Misalnya
oh ini membuat putih, membuat glowing dalam waktu 3 hari. Nah, gitu-itu kita patut waspada bahwa itu kosmetik itu bisa jadi kemungkinan mengandung bahan berbahaya. Nah, Iya. gitu Mbak. Mhm. Nah tadi Ibu Hardaningsi tadi sempat, menyebut persyaratan label ini Ibu. Nah lantas Hmm, cara hmm. mengecek suatu produk yang tidak, mengikuti standar BPOM itu atau tidak ada izin BPOM itu seperti apa? Nah, sebentar, ini saya memberikan tips dulu ya Mbak, kalau Iya. mau membeli atau memilih kosmetik itu kita melakukan ceklik. Ceklik itu adalah cek KLIK. K itu kemasannya, Mhm, kemasannya dicek, mhm, kemudian L labelnya, mhm. kemudian I izin edarnya, Iya. K kan tanggal kadaluarsanya. Mhm. Nah, kemudian di dalam label itu sendiri, di dalam label itu sebenarnya ada aturannya Mbak, apa saja yang ada di dalam label. Iya. Ya, pertama pasti harus ada nama produk, ya, nama produknya atau brandnya. Kemudian ada produsennya, Mhm. produsennya siapa, gitu ya. Kemudian ada berat netonya. Kemudian ada bahan-bahan atau komposisinya, Iya. itu ada pasti. Kemudian ada kegunaan atau cara penggunaan, memang kalau memang perlu cara penggunaan itu dijelaskan, gitu Iya. ya. Mhm. Kemudian ada nomor izin edar. Nah, nomor izin edar itu kalau untuk kosmetik tulisannya N, huruf pertamanya N, Iya. terus kemudian digit keduanya itu kalau nggak huruf A, B, C, D atau E, gitu Mhm. ya. Mhm. Nah, huruf A, B, C, D, E itu menjelaskan bahwa itu diproduksi dari negara mana, gitu Iya. ya. Mhm. Kalau diproduksi dari negara Asia, itu NA jadinya, A, Mhm. jadinya NA, gitu. Iya. Kalau dia diproduksi dari mana ya, Australia, nah itu NB, itu B Mhm. untuk Australia. Mhm. Kemudian kalau diproduksi dari Eropa C, jadi NC gitu. Iya. Nah demikian seterusnya ya, dari Afrika D, dari Amerika E. Mhm. Nah Mhm. kemudian setelah NA, NB atau NC tadi diikuti oleh 11 digit angka. 11 digit angka. Mhm. Nah, itu juga sebenarnya ada maknanya. Mhm. Nah, kemudian ada lagi yang harus ada di dalam label itu adalah 2 dimensi barcode. Iya. 2 dimensi barcode itu adalah barcode yang bentuknya adalah segi empat, Mbak. Bukan barcode yang kayak di toko untuk mengini harga, bukan ya. Iya. Tapi barcode segi empat Tujuannya itu? itu adalah untuk mengetahui atau bisa di-scan, nanti akan mengeluarkan data, Mbak. Nah, Iya. itu barcode itu dari Badan POM ya. Mhm. Jadi caranya men-scan, kita mengunduh dulu aplikasi BPOM Mobile. Mhm. BPOM Mobile. Nah, gitu ya. BPOM Di App Mobile, iya. Store Mhm. ataupun di Play Store. Setelah kita unduh, nah kita scan itu yang tadi 2 dimensi barcode itu, barcode yang segi empat. Nah, kalau memang dia benar, barcode-nya asli, itu nanti akan keluar data Mhm. dari aplikasi itu, akan mengeluarkan data. Dia akan bilang Mhm. bahwa produk ini nomor registrasinya sekian, namanya ini, pabriknya ini, gitu Mbak. Iya. Mhm. Jadi sebenarnya Nah, ini, sangat mudah untuk mengecek apakah, produk iya, ini sudah sesuai dengan izin edar ataukah heeh, tidak, mhm, mhm, dan memang mhm. kembali lagi sebenarnya, kepada masyarakat ya untuk diharapkan cerdas dalam memilih Iya, produk-produk ya Ibu Hardaningsi ya. berarti ya Mbak, informasi dan edukasi kepada masyarakat itu Informasi dan sangat edukasi, perlu mhm, sekali ya, supaya mhm. masyarakat itu semuanya tahu dan semuanya aware, klik tadi, cek kemasan, label, izin edar dan kadaluarsa, sama aplikasi mobile. Saya rasa ini menjadi penting banget bagi kita sebagai konsumen ya. Ya. Iya, baik. Ibu Hardaningsih, tadi kan sudah diinformasikan kalau ini dari bulan Januari hingga bulan Juni 2022 banyak sekali ditemukan kosmetik-kosmetik ilegal. Lantas pengawasannya ini seperti apa dari pihak BPOM sendiri, Ibu Hardaningsih?
Oh, kalau pengawasan tentu saja kita melakukan pengawasan itu kan secara rutin ya Mbak ya. Pengawasannya itu ada pertama kita pasti akan menelusuri dulu kalau misalnya ini ada yang online juga kan? Iya. Yang online. Nah, itu juga kita profiling dulu, kita lihat apakah dia daftar atau tidak. Terus kalau selain itu juga kita melakukan pengawasan di sarana distribusi maupun sarana produksi, ya. Apakah mereka memang mengedarkan kosmetik yang mempunyai izin edar, atau mereka mengedarkan juga yang tidak punya izin edar di misalnya kayak toko kosmetik, di salon, di klinik, ataupun di sarana produksinya. Nah, itu kita periksa kalau memang kedapatan ada yang mengedarkan kosmetik tanpa izin edar, ya kosmetiknya kita suruh musnahkan, kita amankan, gitu. Nah, kemudian juga kita melakukan upaya penindakan. Penindakan itu biasanya di sarana-sarana ilegal. Nah, itu kita juga bekerja sama juga dengan polisi melakukan penindakan. Nah, nanti dari penindakan itu kita akan kalau memang cukup bukti dan cukup ini, kita akan lanjut ke pro justisia untuk penanganan tidak lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan. Iya. Nah, kemudian untuk yang tadi itu ya, yang si online itu, sebelum tindakan kita mencari offline-nya, kan gitu ya, kalau online itu kan dunia yang tidak nyata. Nah, itu kita juga bisa mendata semuanya, dan bila perlu kita usulkan untuk di take down website-nya atau medsosnya, itu kita mintakan ke Kominfo melalui Badan POM ya, untuk di take down. Nah, selain itu juga kita mencari di mana dia beradanya secara offline. Nah, kalau memang sudah ditemukan datanya, ya kita lakukan penindakan juga, gitu. Iya. Demikian, Mbak. Nah, seperti yang dari hasil informasi tadi yang Ibu Hardaningsih sebutkan, bahwa sebenarnya BPOM ini terus melakukan pengawasan ya untuk menertibkan kosmetik ilegal. Namun dari hasil informasi dari bulan Januari hingga bulan Juni 2022 khususnya masih ditemukan 3.343 pieces ini kosmetik ilegal. Lantas sebenarnya sanksi apa yang harus diberikan ini hingga menimbulkan efek jerah dari para oknum-oknum nakal ini yang memproduksi kosmetik ilegal, Ibu Hardaningsih? Tadi ya, sebenarnya kan di dalam kami itu ada fungsi pembinaan dan fungsi penegakan hukum ya. Nah, kalau yang masih dalam jumlah kecil, baru sekali 2 kali, ya kita pembinaan dulu. Masih kita kasih pembinaan ya. Tapi barangnya juga kita musnahkan ya, kita musnahkan tempat barangnya. Kemudian kalau untuk yang ini kita lakukan penindakan itu, kita lakukan pro justisia, kita ajukan ke pengadilan untuk melakukan penindakan hukuman, jatuhan hukuman. Itu sih, Mbak. Jadi sebenarnya sudah dijalankan terus ya, baik itu sanksi yang diberikan untuk menimbulkan efek jerah ya, Ibu Hardaningsih. Iya. Nah, tadi ini kita kembali terkait produk kosmetik ilegal. Ada sebenarnya perbedaan harga ini. Apakah bisa brand ini dipalsukan, dan bagaimana ini misalnya caranya untuk mengetahuinya? Karena misalnya kalau kita membeli di satu tempat tertentu harganya relatif murah, padahal sebenarnya harganya itu jauh di atas harga tersebut, Ibu Hardaningsih. Ya, enggak tahu itu. Kalau itu mah kita tidak tahu kalau soal harga ya, bisa saja dipalsukan, tapi bisa saja dari memang yang punya produk. Iya. Jadi karena kembali mereka lagi. kan punya
punya banyak reseller ya, yang Mhm. mereka sendiri sistem pemasarannya itu tidak terbuka, tertutup begitu. Mhm. Nah, Baik. kalau harga sih agak susah ya kita Mhm. kita nggak seperti kayak obat, Mbak. Kalau kayak Mhm. obat kan misalnya gini, ada harganya sampai separuh gitu. Nah, kita Mhm. curiga, oh ini kelihatannya obatnya nggak benar nih, substandar atau palsu gitu. Tapi kalau Mhm. kosmetik ini kayaknya mereka main harganya itu tidak terlalu besar jaraknya lah, apa Mhm. namanya, selisihnya gitu. Mhm. Kelihatannya begitu dan mereka memakai sistem apa namanya ya, multi level marketing Mhm. gitu ya, MLM sehingga itu gitu ya? tidak sama sekali tidak terbuka. Baik. Heeh. Jadi memang kembali Mmm, lagi, kepada masyarakat untuk cerdas memilih. Nah, mhm. Iya, berbicara Mbak. tentang edukasi yang sudah Ibu Hardaningsi sebutkan Iya, tadi, ini kebanyakan mhm, masyarakat kita, khususnya para konsumen baik itu mhm, perempuan maupun laki-laki itu tergiur dengan harga murah dan hasil yang instan. Ini bagaimana mhm. tanggapan Anda, Ibu Hardaningsi? Nah, nah itulah ya, eee, berarti edukasi itu sangat penting sekali toh bagi masyarakat. Iya. Sebenarnya kami itu, mempunyai, program KIE bersama anggota DPR ya, yang cukup besar lah dalam setahunnya itu kami turun ke masyarakat melakukan KIE itu, tahun ini kita targetnya 15.000 orang, Iya. 15.000 orang. Itu Mhm. kami turun ke kampung-kampung, turun ke desa, memang memang mengumpulkan gitu loh, mengumpulkan masyarakat untuk kita Iya. kasih sosialisasi, edukasi, termasuk ya semuanya lah, mahasiswa dan ini pasti ada lah komponennya itu ya. Mhm. Tapi itu kami lakukan eee, se-Sulawesi Selatan ya. Iya. Terus kemudian untuk perluasan juga kami mencoba untuk membuat duta, duta Ewako dan duta kosmetik. Mhm. Nah, duta ini kami ambil dari anak-anak SMA dan mahasiswa untuk ini apa namanya, kita bentuk mereka menjadi seorang duta yang mampu memberikan sosialisasi ataupun penyebaran informasi tentang pangan aman dan kosmetika aman. Iya. Nah, kita mempunyai program pembentukan 1.000 duta Ewako. Mhm. Nah, kemarin sudah dijalankan apa BIMTEK-nya, bimbingan teknisnya sudah dijalankan, diikuti oleh anak-anak SMA dan mahasiswa sesulsel. Nah, nanti dengan harapan itu setiap satu orang tadi harus mensosialisasikan minimal kepada 10 orang. Iya. Jadi asumsinya kalau misalnya ada 1.000 orang, harusnya nanti ada lebih dari 10.000 orang dong yang Mhm. tersosialisasi. Nah, Mhm. pesannya seperti itu berantai. Iya. Seperti tahun lalu kita membuat ajang kreativitas dan penyebaran informasi terhadap anak-anak SMP. Nah, itu juga misinya sama sebenarnya untuk mereka itu menjadi corong atau pembicara untuk mengedukasi masyarakat lah tentang pangan aman, tentang kosmetika aman. Mhm. Seperti itu, Mbak. Mhm. Jadi memang sudah banyak program-program yang dilakukan dari BPOM sendiri ya, Ibu Hardaningsi Iya, ya, untuk iya, mengedukasi iya. masyarakat. Mhm. Iya, karena menurut saya itu memang harus semua itu disentuh. Jadi tidak hanya pelaku usaha yang membuat kosmetiknya, tapi masyarakatnya juga harus memahami, memahami toh, oh ini ada kosmetik yang tidak aman loh, oh Iya. ini begini loh, begitu loh, nah gitu. Terus kemudian yang ketiganya kita juga melakukan pendampingan kepada pelaku usaha yang mau mengurus izinnya, Mhm. izin kosmetiknya, izin pangannya, izin obat tradisionalnya, begitu Mbak. Mhm. Untuk kita bantu untuk dapat produknya itu terregistrasi gitu. Ibarat katanya menjemput bola ya untuk para pelaku usaha ya, Ibu Hardaningsi. Mhm. Iya, iya. Nah, kita kembali ke, Mhm. kosmetik ilegal. Nah, Ibu Hardaningsi, banyak sekali kosmetik yang boleh dikatakan, tidak memiliki badan atau kantor sendiri, hanya menjadi, paling tidak industri rumah tangga, racikan-racikan seperti itu yang dilakukan dalam rumah tangga. Tanggapan Anda seperti Mhm. apa? Iya, nah sebenarnya ini tidak dipahami oleh masyarakat. Iya. Mereka menganggap membuat kosmetik itu bisa semaunya, padahal tidak seperti itu. Mhm.
Saya memperhatikan ya, mereka yang meracik-racik itu salah konsep sudah, salah konsep. Mereka meracik-racik itu dari mengumpulkan kosmetik-kosmetik yang sudah jadi hanya dicampur-campur-campur begitu. Padahal membuat kosmetik itu tidak boleh seperti itu, tidak boleh mencampur-campur dari produk-produk yang sudah jadi terus dicampur-campur. Nah itu kan kalau ketahuan sama yang punya produknya marah. Ya. Nah itu yang seperti itu tidak bisa kalau mau minta izin, Mbak. Ya. Gitu. Dan ini sebenarnya sudah banyak terjadi ya, Ibu Hardaningsih ya? Ya, nah itu dilakukan sama ibu-ibu rumah tangga biasa, bukan oleh pelaku usaha atau yang memang berniat menjadi produsen. Jadi mereka karena pengetahuannya terbatas, akhirnya mencampur-campur ya yang semaunya. Nah itu memang agak susah ya Mbak menertibkan orang-orang yang ya secara rumah-rumahan gitu memproduksi kosmetik-kosmetik yang seperti itu. Dan dari pihak BPOM sendiri ini tetap mengawasi industri-industri yang ada di rumah tangga seperti itu ya, Ibu Hardaningsih? Kalau itu kan artinya berarti ilegal itu. Ilegal. Ilegal itu ya bisa BPOM, bisa kepolisian. Kalau BPOM pun mau menangani itu juga harus berkoordinasi dengan kepolisian toh, karena tempat produksi ilegal. Iya. Seperti itu, Mbak. Dan sebenarnya mudah dilacak ya Ibu Hardaningsih karena banyak review-review ataupun juga iklan di media sosial saat ini ya. Nah memang saya rasa memang di Indonesia juga lagi marak banget karena dengan adanya medsos ini kan semua orang bisa mengakses medsos ya, jadinya ya seperti itu. Baiklah. Baiklah Ibu Hardaningsih, mungkin yang terakhir ini ada harapan yang ingin disampaikan ke seluruh lapisan masyarakat agar cerdaslah ya dalam memilih kosmetik seperti itu, silakan. Iya, pertama-tama nih Mbak, ini untuk ibu-ibu sama remaja putri dulu ya. Iya. Saya ingin menghimbau bahwa cantik itu tidak harus putih. Cantik itu tidak harus putih. Karena ini mindset yang harus benar-benar diterapkan, Mbak. Jadi cantik itu tidak harus putih. Cantik itu kulitnya sehat. Iya. Kulit sehat itu cantik. Jadi jangan mencari-cari kosmetik-kosmetik yang menawarkan, menjanjikan gitu kan, menjanjikan janji-janji yang sebenarnya bisa menimbulkan berbahaya karena dia mungkin juga mengandung bahan berbahaya. Itu dulu pertama mindsetnya saya tanamkan dulu ya, karena di sini orang beranggapan kalau putih itu cantik gitu. Iya. Nah sebenarnya coklat hitam itu eksotik dan manis. Nah itu pertama. Terus kemudian memahami untuk tadi itu cara-cara membeli kosmetik maupun pangan maupun apapun juga pastikan itu sudah terdaftar di Badan POM. Paling tidak kan sudah dievaluasi sama Badan POM, diawasi oleh Badan POM. Iya. Nah kemudian juga untuk ibu-ibu ataupun untuk para remaja yang sudah tahu tentang tadi edukasi tentang kosmetik, pangan aman, kosmetik aman itu menularkan ilmunya lah kepada tetangga, keluarga, saudara, begitu, untuk supaya terhindar dari produk-produk yang tidak aman. Iya. Itu saja sih Mbak harapannya. Baik. Itu yang menjadi harapan kita bersama ya, bagaimana masyarakat ini cerdas dalam memilih produk ya, Ibu Hardaningsih. Terima kasih untuk waktunya Ibu Hardaningsih, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Makassar sudah bersama dengan kami di Dialog Interaktif Lintas Makassar pagi. Sehat selalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, kita tadi sudah berbincang dengan Kepala BPOM, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Ibu Hardaningsih ya, terkait topik kita mengenai kosmetik ilegal marak di pasaran, di mana masyarakat ini diharapkan pintar memilih ya, dan edukasi juga
terkait bahaya-bahaya yang bisa ditimbulkan atau efek jangka panjang dari kosmetik-kosmetik ilegal yang tidak lulus uji BPOM ini bisa dihindari. Kami kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. 5 arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis. Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Dinding berdentang 12 malam saat ku jelang dunia mimpi, terbayang masa kecilku dulu, kenangan masa yang silam di dalam hidupku. Segalanya begitu cerah ceria, bermandikan mentari bahagia. Di sana derai tawa selalu riang, meninggalkan jejak peristiwa kedamaian. Indahnya kehidupan masa kecilku, bermain, bercanda sesama sebaya. Tiada terbayang beban kehidupan di masa nanti di dunia ini. Terbayang masa kecilku dulu, kenangan masa yang silam di dalam hidupku. Segalanya begitu cerah ceria, bermandikan mentari bahagia. Di sana derai tawa selalu riang, meninggalkan jejak peristiwa kedamaian. Indahnya kehidupan masa kecilku, bermain, bercanda sesama sebaya. Tiada terbayang beban kehidupan di masa nanti di dunia. Oh, serasa semesta bernyanyi bersama, menjalin kedamaian hati bahagia. Ternyata semua hanya sementara, berganti masa dewasa. Segalanya
Kanal Inspirasi. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Kita masih bersama pendengar di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi untuk kesempatan hari ini, hari Rabu 29 Juni 2022. Dan kita masih membahas topik kita terkait kosmetik ilegal yang marak di pasaran. Kalau tadi kita sudah bersama dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kepala BPOM Kota Makassar, Ibu Hardaningsi. Saat ini kita akan menyapa narasumber kita berikutnya. Ada Ibu Ivana selaku Market Development Wardah dan Emina Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Ivana. Waalaikumsalam, selamat pagi. Apa kabar ini? Semuanya. Alhamdulillah baik ya, di pagi hari yang cerah ini alhamdulillah sehat semuanya. Baiklah, kita coba bahas pagi hari ini Ibu Ivana terkait kosmetik ilegal. Nah, tanggapan Anda ini dengan maraknya kosmetik ilegal yang boleh dikatakan menjamur saat ini, Ibu Ivana, seperti apa? Oke, kalau tanggapan saya ya sebagai tim yang memang bekerja di sebuah brand kosmetik gitu ya, itu menurut saya dengan maraknya kosmetik ilegal ini juga cukup berbahaya bagi masyarakat gitu ya, dan juga merugikan perusahaan karena memang beberapa kami sering temui gitu ya di area-area di luar Kota Makassar atau bahkan beberapa ada di Kota Makassar, itu pun sebanyak ini produk-produk yang sebenarnya tidak dikeluarkan oleh PT Paragon Technology and Innovation, bukan produk brand Wardah, tetapi mengatasnamakan brand Wardah nih yang dijual dengan harga jauh di bawah pasaran. Dan memang ini banyak sekali ditemukan ya, nama brandnya sama tetapi harganya ini relatif berbeda ini Ibu Ivana. Iya, betul. Lantas seperti apa ini bagi masyarakat ya? Ini juga penting diketahui oleh masyarakat untuk membedakan apakah hanya dilihat dari segi harganya saja atau seperti apa, ada hal-hal lain ini. Oke, baik. Lalu bagaimana ya cara masyarakat untuk bisa membedakan? Mungkin kalau secara sekilas dilihat itu mirip sekali gitu ya, Pak ya. Jadi memang mirip gitu kalau kita lihat. Tetapi untuk teman-teman di sini yang mungkin memang membeli produk Wardah yang dengan harga jauh di bawah pasaran, bisa cukup aware gitu kan dengan membandingkan produk tersebut dari segi kemasannya, lalu juga dari segi packagingnya, itu bisa kita bedakan, itu pasti ada perbedaan Kak gitu. Dan untuk masyarakat yang ingin memastikan gitu ya, apakah produk ini tuh memang benar-benar aman, asli atau palsu gitu ya. Nah teman-teman bisa membawa produk tersebut ke toko Wardah, toko kosmetik yang memang mendistribusikan Wardah gitu ya, yang secara resmi biasanya ditandai juga dengan adanya beauty advisor atau SPG Wardah di sana. Nah itu nanti bisa ditanyakan, pasti kami dari perusahaan pun sudah membekali beauty advisor kami untuk memberikan edukasi ke masyarakat mengenai cara membedakan barang yang asli dengan barang yang palsu. Jadi memang boleh dikatakan bisa dibedakan ya antara yang mana yang palsu, mana yang asli. Nah kita terkait keberadaan kosmetik ilegal ini Ibu Ivana, apakah keberadaan kosmetik ilegal yang begitu banyak menjamur di pasaran khususnya di Kota Makassar ini bisa dikatakan merugikan kosmetik yang sudah punya nama dan boleh dikatakan ini sudah telah lulus uji dari BPOM sendiri? Iya betul, pastinya bisa dibilang cukup merugikan ya. Pertama karena bisa jadi nih untuk beberapa masyarakat yang memang belum teredukasi atau belum aware gitu ya dengan adanya produk-produk yang ilegal, itu percaya saja gitu Kak, karena wah ini harganya lebih murah, jadi langsung percaya saja. Itu pasti juga merugikan, dan merugikannya tidak hanya merugikan ke perusahaan juga, tetapi juga merugikan untuk para konsumer itu sendiri, karena kan konsumer yang akan menanggung akibatnya, sehingga nanti saat dia mungkin ada review gitu ya, atau saling sharing dengan tetangga, dengan keluarga gitu, mereka bisa mereview bahwa dia mendapatkan efek yang mungkin kurang baik di kulitnya gitu ya, dengan mengatasnamakan brand. Itu pastinya juga cukup merugikan. Tapi yang lebih merugikan lagi dan mirisnya lagi ya, itu juga sangat berbahaya nih, beberapa produk-produk yang memang belum lulus uji ini sangat berbahaya untuk kesehatan kulit konsumer itu sendiri. Nah Ivana, ini kan masyarakat ini khususnya para konsumen merasa harga murah dan hasil yang instan ini lebih diminati. Tanggapan Anda seperti apa?
Iya, iya, itu memang sesuai dengan survei pasar ya. Kita kan sering melakukan survei market juga. Itu memang beberapa masyarakat ini masih sangat suka dengan produk-produk yang instan. Contohnya misalkan skincare gitu ya, skincare pemutih itu yang dalam 2-3 hari harus langsung terlihat putih gitu ya. Padahal kalau memang produk itu tuh aman, termasuk kosmetik yang komersial gitu ya, istilahnya bisa digunakan oleh siapa saja tanpa resep dokter, itu pastinya kandungan-kandungannya pun kita ukur, zat-zat aktif yang ada pun itu diukur dengan kadar yang paling aman. Dan memang untuk prosesnya ini biasanya juga tidak secepat itu, jadi kayak selama 14 hari ataupun bahkan dalam jangka 1 bulan begitu. Nah inilah pentingnya mengapa dari Wardah sendiri pun kita juga banyak sekali ini ya, brand ambassador gitu ya, beauty advisor ataupun SPG yang kita taruh di toko-toko, dan itu berfungsi sekali untuk mengedukasi masyarakat begitu Kak. Nah ini disebutkan terkait edukasi masyarakat, ini yang paling penting. Dari Anda sendiri bagaimana sebenarnya ini cara untuk mengedukasi masyarakat agar lebih cerdas lah dalam memilih produk-produk kecantikan ini, Ivana? Oke, nah untuk masyarakat di sini gitu ya, mungkin tidak perlu takut ataupun khawatir lagi gitu ya, apakah produk yang aku beli ini tuh sudah sesuai atau belum, aman atau belum gitu ya, karena di sini dari kami ya gitu ya punya beberapa tips and trick gitu ya untuk cara membedakannya. Yang pertama nih pastinya konsumen, teman-teman di sini harus pastikan bahwa produk tersebut itu sudah dipastikan lulus uji BPOM gitu. Biasanya kan ada itu capnya gitu ya, cap BPOM. Lalu untuk teman-teman di sini juga bisa nih untuk lebih teliti lagi dan bisa mencari nomor notifikasi yang ada di produk. Nah mungkin untuk nomor notifikasi ini kalau boleh saya izin menjelaskan, nanti bisa dilengkapi juga dari pihak Badan POM gitu ya. Nah nomor notifikasi ini itu ditandai dengan kode atau huruf N gitu ya. Lalu ada angka atau ada 11 angka di belakangnya. Nah itu adalah izin edar berupa notifikasi yang biasanya dikeluarkan oleh Badan POM. Jadi untuk teman-teman, untuk masyarakat di sini yang ingin memastikan bahwa produknya ini memang asli, memang aman, bisa itu cek apakah di kemasannya ada nomor notifikasi. Lalu yang kedua, bisa dicek apakah jelas perusahaan pembuatnya. Jadi tidak hanya brandnya saja, karena brand sering disalahgunakan gitu ya. Tapi dicek juga perusahaan pembuatnya ini apakah jelas, dan teman-teman juga bisa memanfaatkan sosial media nih. Sosial media, memanfaatkan teknologi ini ya, online gitu ya, untuk cari apakah memang perusahaan pembuatnya ini ada gitu. Lalu yang ketiga, nah untuk teman-teman mungkin yang sudah aware dengan zat-zat atau ingredients gitu ya, bisa pastikan juga nih tidak ada bahan-bahan yang berbahaya. Dan ini yang paling gampang juga Kak, dan biasanya banyak ini bisa menjadi pembeda antara yang KW dengan yang asli, yaitu produk dan kemasannya itu pasti yang KW akan selalu ada celah daripada yang asli. Jadi bisa diperhatikan dengan cermat untuk kemasannya. Begitu. Jadi memang masyarakat harus cerdas ya sebelum membeli produk skincare ini, Ivana. Nah, saya ingin mengetahui juga dan bisa diinformasikan ke seluruh masyarakat bagaimana sebenarnya manajemen pasar yang dilakukan oleh brand Anda untuk menginformasikan ke masyarakat kalau kualitas itu ada dari brand Anda. Silakan. Oke, baik. Nah, untuk permasalahan maraknya kosmetik ilegal ini pun juga sudah kami antisipasi begitu ya, dengan kami mengedukasi hampir kan di semua Indonesia ini ada 7.000 SPG atau beauty advisor dari Wardah gitu ya. Nah, seluruh beauty advisor tersebut sudah kita bekali dengan semacam modul gitu ya, modul saat di pasaran dari kota mana saja menemukan adanya kosmetik ataupun skincare yang KW gitu ya, kita foto, kita analisa dengan detail, dan modul tersebut kita sebarkan ke seluruh beauty advisor kita, sehingga itu adalah merupakan salah satu cara kampanye ya. Jadi kampanye secara dari beauty advisor ke consumer langsung gitu ya, yang bisa disampaikan. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, kita juga selalu menggaungkan produk kita gitu ya, kualitasnya kita selalu menjaga kualitasnya dan menggaungkan produk kita di website resminya Wardah. Jadi teman-teman di sini bisa langsung kunjungi website resminya Wardah, atau mungkin yang kesulitan bisa langsung ke Instagram saja nih, karena semua pasti udah punya Instagram ya, di Wardah Beauty. Nah di situ juga banyak edukasi-edukasi yang sering kita berikan nih untuk masyarakat sebagai salah satu langkah antisipasi supaya masyarakat bisa membedakan
produk mana yang memang asli gitu ya dan terjaga kualitasnya dengan produk-produk yang memang kurang bertanggung jawab atau ilegal. Seperti itu, Kak. Yang terakhir mungkin ini Ivana, ada harapan yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat khususnya para konsumen ya yang kesehariannya itu terus menggunakan skincare seperti itu. Silakan. Oke. Nah, untuk teman-teman di sini yang memang rutin menggunakan skincare gitu ya, rutin menggunakan make up, di sini saya himbau untuk teman-teman bisa lebih selektif lagi memilih gitu. Apalagi dengan adanya kemajuan teknologi saat ini ya, teman-teman bisa cari informasi nih dari brand tersebut tuh PT pembuatnya itu dari mana, terus juga range harganya itu berapa, sehingga saat teman-teman itu datang atau membeli langsung di toko kosmetik sudah adanya edukasi-edukasi atau sudah mempunyai beberapa ilmu nih, tidak hanya gamblang langsung membeli saja. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, karena memang kita mempunyai jenis kulit yang berbeda-beda dan ada juga banyak yang memiliki jenis kulit yang sensitif gitu ya. Saat teman-teman ingin membeli skincare atau produk perawatan kulit gitu ya, teman-teman bisa cobakan terlebih dahulu di bagian belakang telinga gitu ya. Jadi di bagian belakang telinga ini itu adalah kulit yang memang cukup sensitif gitu, Kak. Jadinya kalau kita cobakan di situ selama 5 menit mungkin sampai 30 menit dan tidak ada respon apapun, berarti insya Allah gitu ya kulit kita cocok nih dengan kandungan-kandungan yang ada di skincare tersebut. Tapi jika ada timbul reaksi-reaksi seperti cekit-cekit atau mungkin panas gitu, nah berarti kita mungkin bisa hindari karena mungkin ada ingredient yang memang kulit kita ini sensitif saat menerimanya, begitu. Baik, terima kasih kalau begitu Ivana, Market Development Wardah dan Emina Makassar sudah berbincang bersama kami ya di kesempatan pagi hari ini. Sukses selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Iya, sama-sama. Terima kasih buat Ivana selaku Market Development Wardah dan Emina Makassar. Ini pendengar juga sudah turut bersama kita di saat ini membahas topik kita ya terkait kosmetik ilegal marak di pasaran. Dan tadi juga sudah ada Kepala BPOM, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Ibu Hardaningsi yang juga sudah turut menjelaskan ciri-ciri kosmetik ilegal itu seperti apa, ciri-ciri kosmetik yang aman digunakan itu seperti apa. Intinya cerdas sebelum membeli, pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi.
94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Kami ucapkan terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi untuk kesempatan hari ini ya. Dan memang pendengar, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BB POM Makassar ini menemukan 32.797 pieces ya, produk kosmetik, obat, pangan olahan dan suplemen kesehatan ilegal serta mengandung zat berbahaya. Dan pendengar, temuan produk ilegal dan mengandung bahan berbahaya itu juga sudah berdasarkan hasil pengawasan ya sepanjang bulan Januari hingga bulan Juni 2022. Kepala BBPOM Makassar, Hardaningsi, mengatakan bahwa dari total barang bukti tersebut terdapat produk kosmetik sebanyak 3.343 pieces. Dan tadi juga saat kita bersama di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi bersama Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah juga turut menginformasikan kepada kita seperti apa ciri-ciri kosmetik yang ilegal, ciri-ciri kosmetik yang tidak aman untuk digunakan oleh masyarakat ya. Dan baiklah pendengar, semoga informasi yang sudah kami hadirkan ini bisa bermanfaat di ruang dengar Anda. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan, dan saya Arti Alfian bersama dengan pengarah acara Fitriani Rahman serta rekan Maman di meja operator mengucapkan terima kasih. Kita sudahi kebersamaan kita di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi edisi Rabu 29 Juni 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Dia akan kuajarkan jurus-jurus sakti hingga ia jadi kesatria tak terkalahkan.